Halo teman-teman, kembali lagi di video tutorial. Jadi di kesempatan kali ini aku bakal ngejelasin tentang pemodelan sistem pada sistem elektrikal. Nah, jadi buat di materi di sini uh, komponen pada sistem elektrikal yang di highlight itu cuma 3. Itu resistor, terus kapasitor, bukan kapasitor, kapasitansi, sama induktansi. Nah, buat ketiga komponen ini aku yakin kalian pasti udah dapet di matkul rangkaian listrik dan elektronika RLE. Oke, mungkin aku bakal jelasin satu-satu dari ketiga komponen ini. Oke, pertama buat resistor. Nah, buat resistor sendiri itu oke, kita definisikan ER itu sebagai voltage yang mengalir pada resistor. Jadi tegangan yang mengalir pada resistor. Ini R itu ya sama dengan kayak V lah gitu. Jadi di sini tuh kan kita tahu bahwa si V itu adalah sama dengan I kali R. Jadi di sini kita dengan mudah mendefinisikan bahwa voltage yang mengalir pada resistor itu adalah I kali R kayak gitu. Atau kita bisa tulisin si I itu sama dengan ER per R. Itu adalah arus. Nah, kemudian kita lanjut ke kapasitansi. Jadi kapasitansi ini tuh didefinisikan sebagai simbolnya tuh C. Jadi C itu sama dengan Q per R. Q per V. Kita tahu gini kan. Nah, cuman pada kasus ini kita menyimbolkan si V-nya itu sebagai EC, yang berarti dia voltage yang mengalir pada kapasitor kayak gitu. Nah, cuman kita tahu bahwa si I ini adalah dq per dt. Nah, maka kita bisa tuliskan kayak gini. Jadi berarti si I itu sama dengan C dEC per dt. Di dEC sama dengan 1 per C I dt. Nah, berarti si EC itu sama dengan 1 per C integral dari 0 sampai T I dt. Oke, kita lanjut ke induktansi. Nah, induktansi itu dia dilambangkan sebagai L gitu. Jadi persamaannya itu adalah V per dI per dt. Singkatnya gini. Nah, cuman kita mendefinisikan si voltage itu sebagai EL. Artinya si voltage yang mengalir pada induktansi. L dI per dt. Kayak gini. Nah, dari sini kita bisa tulisin si EL ini adalah L DIL per dt. Nah, atau kalau kita pengen mengubah dalam bentuk arus, itu kita bisa tulisin si IL T, ini kurang T, itu sama dengan 1 per L integral 0 sampai T EL dt plus konstan. Ini harusnya plus konstan. Nah, cuman biasanya di soal-soal tes nih konstantannya tuh kita anggap 0, nggak ada initial conditionnya. Jadi
kayak gini aja. Nah, kebanyakan dari soal UTS itu kita ketika memodifikasi suatu variabel itu nggak jauh-jauh dari antara dia voltage kalau nggak arus gitu. Jadi yang perlu di highlight di sini tuh ini buat yang ini sorry sama ini. Kemudian buat yang arus itu ini dan ini. Nah, jadi buat kalian yang mungkin agak mager buat belajar lebih lanjut tentang filosofi di baliknya, mungkin bisa langsung ingat-ingat aja kayak gini bentuknya. Oke, mungkin kita bakal lanjut ke studi kasus ya, buat yang ke bahan yang sistem elektrikal. Oke, misal di sini aku punya suatu sirkuit bentuknya kayak gini. Nah, kita punya suatu sirkuit yang bentuknya kayak gini. Jadi outputnya adalah kita mau perbandingan output sama input. Jadi yang kita cari adalah EO per EI, dimana EO itu adalah E output dan EI adalah E input. Nah, seperti yang sudah kalian pelajarin di RLE, di sini ada arus pada loop 1 yaitu I1 sama arus pada loop 2 yaitu I2. Sama ada satu lagi E output gitu. Jadi pada sirkuit ini kita bakal dapat 3 persamaan. Oke, mungkin kita langsung ke pembahasan aja. Oke, yang pertama itu EI. EI itu dia sama dengan R1 kali I1 ditambah, karena dia melewati si induktansi. Nah, kita ingat-ingat lagi yang di sini. Jadi EL itu sama dengan apa? L perubahan si arus L terhadap waktu. Maka kita bisa tuliskan L D. Karena dia searah sama I1, maka kita bisa tulis I1. Dan ada I2 juga yang melewati induktansi itu, tapi dia berlawanan arah. Maka kita bisa tuliskan min I2 per dt. Oke, cukup. Itu yang loop 1. Kemudian untuk yang loop 2, karena nggak ada voltage yang mengalir, maka kita bisa tuliskan 0 sama dengan dia melewati R2 berarti R2 kali I2 tambah dia ngelewatin si induktansi, maka LD searah I2 berlawanan I1 per dt sama dia ada tambah si kapasitansi. Kita lihat kapasitansi di sini gimana. Oke, dalam bentuk E berarti 1/C integral dari I dt. 1/C integral dari I2 dt. Kemudian ada satu lagi yaitu si E output. Dia cuman ada komponen kapasitansi, maka kita bisa tuliskan 1/C integral I2 dt. Oke, for your info, biasanya yang soal-soal UTS itu dia bentuk sirkuitnya tuh kayak gini gitu. Ya paling nanti yang R1, R2, L sama C nya tuh paling ganti-ganti komponen gitu, R, L, C. Kayak muter-muter di situ aja. Cuman biasanya tuh ya bentuk familiarnya tuh kayak gini gitu. Mungkin kalian bisa coba variasiin, mungkin yang C nya tuh diganti L atau L nya tuh ganti R atau semacamnya. Yang penting intinya kalau kalian bisa membuat persamaan berdasarkan si loopingnya dan kalian juga ngerti tentang materi RLE, harusnya sih aman-aman aja kayak gitu. Oke. Kita tinjau buat persamaan 1.
itu kita transformasi Laplace, ini jadi EI itu bakal sama dengan R1 I1 tambah L, karena dia perubahan terhadap waktunya satu kali doang, maka dia LS dari I1 min I2. Tulisin gini aja kali ya, 1. Kemudian yang kedua itu 0, berarti ini R2 I2 tambah LS I2 min I1 ditambah I2 per CS. Nah, ingat di transformasi Laplace ini bentuk integral kayak gini tuh bakal 1/s begitu. Ini persamaan 2. Kemudian ada satu lagi persamaan 0 itu sama dengan I2 per CS. Cek. Oke. Terus dari 3 persamaan ini itu gimana cara kita memanipulasi aljabar supaya kita bisa nemuin perbandingan si E output dibandingkan dengan E input. Oke, kita tinjau persamaan 2. Tinjau persamaan 2. Jadi kita klasifikasiin masing-masing dari I1 sama I2. Maka kita bisa tulisin kayak gini. LS I1 sama dengan I2 dalam kurung R2 tambah LS tambah 1 per CS, kayak gini. Maka kita bisa tuliskan si I2 nya itu adalah L CS kuadrat per LCS kuadrat tambah R2 CS tambah 1 kali I1. Kita definisiin ini sebagai persamaan 4. Nah, kemudian kita substitusiin persamaan 4 ke 1. Nah, tujuannya biar kita dapat si EI-nya itu dalam bentuk I1 semua gitu. Jadi semuanya seragam. Jadi dari sini kita bisa tulisin EI sama dengan I1 R1 tambah LS min LS kali LC saya baca LCS kuadrat per LCS kuadrat per R2 CS tambah 1. Berarti kita bisa tulisin si EI ini adalah I1 dikali LC R1 plus R2 kali S kuadrat tambah R1 R2 C plus L kali S tambah R1 per LCS kuadrat plus R2 CS plus 1. Nah, kemudian akhirnya kita substitut. Oke, kita anggap aja ini persamaan berapa ya? Persamaan 5 ya. Nah, kemudian yang terakhir kita substitusiin persamaan 5 ke persamaan 3. Maka kita bisa dapat hasilnya kayak gini. E0 itu sama dengan LS
LCS kuadrat plus R2CS plus 1 kali I1 kali 1. Oh ya, buat ini kita bisa tulisin si I1 nya itu sama dengan berapalah ini dikali I1. Nah, jadi berdasarkan ini maka hasil akhirnya tuh kayak gini. EO output per E input itu bakal sama dengan LS per LC R1 plus R2 S kuadrat plus R1 R2 C plus L kali S tambah R1. Jadi hasil akhirnya bakal kayak gini.